Di video ini dan beberapa video ke depan saya akan membuat video untuk materi bahasan di SMA, membuat ulang video yang dulu pernah saya buat di awal-awal channel yang kualitasnya masih pakai kamera depan handphone. Kalian boleh komentar materi apa lagi yang kira-kira mau dibahas. Di video yang ini saya akan membuat ulang materi tentang persamaan gelombang. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian yang nonton video ini bisa memahami persamaan gelombang, terutama persamaan simpangan gelombang yang seperti ini, dari mana dapat persamaan seperti ini, dan bagaimana cara memahaminya. Begitu. Jadi, mari kita mulai. Jika kita lihat sebuah gelombang, kita melihat bahwa setiap partikel di gelombang itu hanya naik turun saja, tidak ikut merambat bersama dengan gelombangnya. Karena bentuk gelombang seperti ini, dan secara matematik ini gelombang itu sama seperti fungsi sinus. Ya, sebenarnya bisa sinus, bisa kosinus juga. Maka persamaannya adalah persamaan sinus. Nilai maksimal, kemudian turun, nilai ke minimal, ke nol lagi, dan begitu seterusnya. Coba perhatikan, kalau kita melihat sebuah titik di sini, anggaplah titik ini titik P. Ketika sumber gelombang sudah mulai menyimpang dan bergetar, titik P masih diam. Kalau simpangan di pusat gelombangnya adalah A sin theta, di mana theta itu adalah sudutnya dan A itu adalah amplitudonya. Amplitudonya maksudnya tinggi rendahnya gelombang. Jadi kalau amplitudonya besar ya seperti ini, dan kalau amplitudonya kecil ya berarti seperti ini. Nah, dan theta itu bisa kita ganti. Ini ada di bahasan tentang gerak melingkar, bahwa theta atau sudut itu adalah omega t, yaitu kecepatan sudut dikalikan waktu. Sehingga persamaan gelombang di pusatnya bisa kita tuliskan A sin omega t. Kalau persamaan simpangan gelombang di titik P, berarti A sin omega, nah T-nya tadi, waktu dari sumber bergetar, dia akan delay atau terlambat ya kita. Sehingga waktu bergetarnya menjadi berkurang. Kalau pusatnya sudah bergetar selama T, maka karena gelombang itu butuh waktu untuk merambat selama delta T, maka kita bisa menuliskan bahwa simpangan gelombang di titik P itu A sin omega T dikurangi delta T. Sekali lagi, delta T adalah selang waktu dari pusat sampai dengan gelombang tiba di titik P. Kita lihat kalau kita kalikan omeganya menjadi seperti ini, berarti A sin omega T dikali omega delta T. Karena di persamaan gerak melingkar, di mana omega atau kecepatan sudut itu adalah 2V per T, T-nya T besar, T itu adalah perioda. Delta T-nya atau selang waktunya adalah jarak dari pusat ke P, yang mana itu adalah X, dan dibagi dengan kecepatan gelombang tentunya. Sehingga kita bisa menuliskan A sin omega T min 2V per T X per V. Lalu kemudian karena V atau kecepatan gelombang itu adalah panjang gelombang dikali frekuensi, atau karena frekuensi itu adalah kebalikan dari perioda, maka kita bisa menuliskan seperti ini, panjang gelombang atau lambda per T. Gitu. Sehingga persamaan yang ini kita bisa tuliskan menjadi amplitudo kali sin dalam kurung omega T dikurangi 2V per T besar perioda dikalikan X per lambda per T. Kita lihat di sini bahwa periodanya atau T-nya ada 2 gitu dan saling menghilangkan. Kita coret-coret saja sehingga hasilnya menjadi A sin omega T 2Vx per lambda. Nah, kemudian 2V per lambda ini ya, atau 2V per panjang gelombang ini kemudian kita sebut dengan bilangan gelombang atau K. Untuk bisa lebih memahami apa itu bilangan gelombang, kalau bilangan gelombangnya besar, itu berarti panjang gelombangnya pendek. Ya, terlihat dari persamaannya nih. Jadi kalau panjang gelombangnya pendek, bilangan gelombangnya besar. Nah, berarti gelombangnya kira-kira akan seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan gelombang dengan bilangan gelombang yang lebih kecil, di mana berarti panjang gelombangnya lebih besar. Nah, ini seperti ini. Berkaitan dengan hal itu, kalau kita lihat omega itu kan 2pi kali F yang berhubungan dengan seberapa besar frekuensi dari gelombang itu. Jadi kalau kita lihat omega atau frekuensi sudut atau kecepatan sudut yang besar, kira-kira gambarnya seperti ini nih. Nah, kalau yang kecil seperti ini. Sebenarnya mah
gambarnya sama saja, omega yang lebih kecil itu dengan K yang lebih kecil seperti ini. Cuman kalau omega atau frekuensi sudut itu dilihat dari jumlah getarannya, kalau nilai panjang gelombang itu, gelombang dilihat dari segi panjang gelombangnya. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan gelombang menjadi Y sama dengan A sin omega T min Kx gitu. Nah, ingat bahwa tadi cara penurunan kita menjadi seperti ini, itu ketika gelombang sinusnya seperti ini nih, di awal. Oke, gimana kalau gelombang sinus di awalnya seperti ini nih? Artinya minusnya atau berbanding kebalikannya. Ya berarti kalau begitu nilai sinusnya jadi negatif, sehingga persamaan gelombangnya akan menjadi begini nih, Y sama dengan A min A sin Kx omega T min Kx gitu ya. Nah, tadi juga kita menurunkan persamaan kalau kalau gelombangnya merambat ke sebelah kanan. Kalau gelombangnya merambat ke arah kiri berarti nilai X-nya yang negatif. Sehingga kalau negatif, nilai X-nya negatif justru akan membuat positif ke persamaan gelombangnya. Sehingga kalau ke kiri gelombangnya berarti akan seperti ini nih, A sin omega T plus Kx gitu ya. Nah, kalau kita gabung-gabungkan nih dari syarat ini nih ke kiri atau ke atas dulu atau ke bawah dulu, itu akan kita gabungkan di satu persamaan menjadi seperti ini nih. Plus minus A sin omega T min plus minus Kx gitu. Nah, dimana kalau yang sebelah sini di depan amplitudo itu positif berarti nilai sinusnya ke atas dulu getarannya. Kalau ke bawah berarti negatif. Dan kalau gelombangnya bergetar ke arah kanan berarti kita ambil yang negatif, dan kalau gelombangnya melaju atau bergerak ke arah kiri berarti kita ambil yang positif. Jadi begitu awalnya persamaan simpangan gelombang itu bermula begitu ya. Nah, kalau kita lihat sebuah persamaan gelombang misalkan seperti ini nih. Y sama dengan 0,15 meter sin 0,8 X min 50 T gitu. Kita bisa lihat nih dari persamaan ini, kita bisa mengenali nih. Angka yang di depan sinus itu kan kalau dilihat dari persamaan gelombang itu akan nilai amplitudonya. Sehingga kita bisa melihat dari persamaan ini, bisa mengenali dari persamaan ini amplitudonya itu adalah 0,15 meter. Gitu. Nah, kemudian perhatikan di persamaan gelombang yang kita buat tadi, nilai T-nya ada di bagian depan, nilai X-nya ada di bagian belakang. Nah, penulisannya ternyata tidak mesti seperti itu. Nah, cuman yang perlu kita pahami bahwa T itu adalah nempel dengan omega dan X itu nempel dengan K. Sehingga kalau yang nempel dengan X ini ada 0,8, maka itu adalah nilai K atau bilangan gelombang. Sehingga kita bisa mengenali bahwa K-nya itu adalah 0,8 gitu. Sehingga kalau K itu adalah 2V per lambda, maka 2V per lambdanya adalah 0,8. Dari sini kita bisa menurunkan bahwa lambda itu atau panjang gelombang itu 2V per 0,8 ya, di mana V-nya 3,14 dan menghasilkan 7,85 meter. Oh ya, ini dalam meter ya karena tadi si amplitudonya dalam meter. Nah, yang nempel sama T itu kan omega atau frekuensi sudut. Sehingga frekuensi sudutnya adalah 50. Ya, karena yang nempel sama T-nya 50. Karena omega itu 2V kali F, maka frekuensinya atau F adalah 50 per 2V. Sehingga ini bisa kita dapatkan nilai 7,96 gitu. Nah, kecepatannya kalau dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kecepatan itu kan panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombangnya 7,85 tadi, frekuensinya 7,96 Hz. Jadi kecepatannya adalah 62,5 meter per sekon. Atau panjang gelombang juga sebenarnya bisa didapatkan dari omega per K. Berarti 50 dibagi 0,8. Dan akan menghasilkan sama juga 62,5 meter per sekon. Begitu. Oke, itu semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi kalian bisa komentar mau bahas materi tentang apa di bahasan SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.